Baik, terima kasih Pak Sofyan. Salam kenal dari kami dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu hadirin yang telah memperkenalkan diri. Tenang saja, nanti masih akan ada sesi untuk perkenalan. Jadi untuk Bapak Ibu hadirin semuanya yang masih belum memperkenalkan diri, nanti bisa memperkenalkan diri di sesi selanjutnya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, langsung saja kita memasuki sesi yang ketiga pada pelatihan manajemen usaha ternak sapi bagi peternak kecil pada kesempatan kali ini di hari pertama ini yang akan dimoderatori oleh Dr. Bayu Andri Atmoko. Untuk itu kepada Dr. Bayu Andri Atmoko, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin Bapak Ibu peserta pelatihan pada siang hari ini, dan semoga tetap semangat dan tetap termotivasi untuk mengikuti rangkaian acara pada siang hari ini maupun nanti sampai dengan akhir acara. Baiklah, sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan bahwa pada saat ini kita akan memasuki sesi 3 pada hari yang pertama, dan terkait dengan topik presentasi pada siang hari ini atau materi pada siang hari ini dengan topik keuntungan ekonomi pembiakan sapi di Indonesia, yang merupakan evaluasi dari beberapa model pembiakan. Pada kesempatan siang hari ini nanti akan disampaikan materi dengan metode yang berbeda dari dua pemateri sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jika pada materi sebelumnya sudah disampaikan oleh pembicara atau narasumber dengan presentasi, pada sesi 3 ini kami mencoba untuk alternatif penyampaian materi, di mana pemateri pada siang hari ini adalah beliau Profesor Igede Suparta Budi Satria. Selamat siang, Prof. Gede. Sudah hadir, sudah rawuh? Sudah siap, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Gede sudah bergabung pada siang hari ini. Jadi pada sesi ini akan disampaikan materi terkait dengan model-model pembiakan sapi potong yang ada di Indonesia dengan metode video podcast seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melihat materi yang sudah ada di modul yang sudah kami sampaikan tadi malam, kemudian materi yang ada pada sesi ini akan disampaikan dengan melalui video seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu peserta juga menyiapkan jaringannya seperti itu, sehingga dalam menyimak atau videonya nanti dapat berjalan lancar seperti itu. Karena biasanya kan ada kendala jaringan seperti itu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu dari Bapak Ibu, dan ya semoga nanti dapat mengikuti atau menyimak video ini dengan baik seperti itu. Kemudian barangkali ada sesuatu yang bisa dicatat dari video-video tersebut, silahkan nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, nanti waktu di sesi diskusi setelah pemaparan dengan video ini nanti juga akan langsung bisa berinteraksi dengan beliau Prof. Gede Suparta Budi Satria seperti itu. Baik, sebelum videonya kami putarkan, pada kesempatan ini juga saya tidak lupa menyampaikan untuk mengisi pretest terlebih dahulu, Bapak Ibu, pada link yang sudah dikirimkan oleh teman-teman di chat room maupun pada grup WA. Silahkan diisi dulu pretestnya seperti itu. Dan sambil mengisi pretest mungkin bisa saya sampaikan sedikit profil tentang pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Profesor Insinyur Igede Suparta Budi Satria, MSc, PhD, IPU ASEAN Eng. Beliau lahir di Karangasem, Bali pada tahun 1968 dan saat ini berdomisili di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Beliau juga merupakan salah satu staf di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, khususnya di Laboratorium Ternak Potong Kerja dan Kesayangan. Sedikit background dari beliau, bahwa beliau menyelesaikan studi S1 pada lulus S1 pada tahun 1992, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Wageningen University di Belanda pada tahun 1998 sampai dengan 2006. Kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai wakil dekan 2 di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Kemudian fokus atau bidang keilmuan beliau yaitu sistem produksi ternak potong. Itu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu peserta setelah menyaksikan pemaparan materi dengan video podcast atau dari video seperti itu, nanti ada beberapa hal yang barangkali menarik seperti itu bisa dicatat dan kemudian bisa kita diskusikan langsung dengan beliau. Mungkin dari Prof. Gede ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai pembukaan atau mungkin salam-salam seperti itu. Monggo, Prof. Terima kasih Mas Bre. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya hormati, jadi terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kursus ini. Cuma nanti mungkin videonya ini karena pas jam 1, mudah-mudahan tidak membuat ngantuk gitu ya. Karena videonya juga wawancaranya 1 jam. Jadi nanti silakan kalau ada yang bertanya dan sebagainya. Jadi fokusnya adalah tentang pengelolaan pembibitan dengan berbagai macam sistem pemeliharaan begitu ya. Jadi kalau secara ekonomis mungkin tidak akan kita singgung terlalu banyak karena nanti akan ada materi terkait itu. Jadi ada mungkin beberapa yang sudah kenal saya, ada bimbingan saya mantan sebenarnya ya. Jadi peserta di sini Mas Rio ya kalau nggak salah ada Mas Rio. Selamat siang. Jadi monggo silakan nanti ini aja ya santai saja gitu sambil tidur juga nggak apa-apa gitu. Karena jamnya adalah ini jam biologis biasanya jam 1 sudah ngantuk karena kalau pertemuan secara langsung atau luring itu mungkin akan lebih lebih enak gitu ya dua arah ya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa menikmati dan bisa memahami terkait dengan berbagai sistem dalam pembiakan ternak. Saya kira itu Mas pengantar saya, monggo silakan dilanjut. Baik, terima kasih Prof. Gede atas pengantarnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk materi pada siang hari ini akan kami putarkan video yang berisi materi-materi atau topik-topik yang terkait dengan tema yang nanti akan kita diskusikan, yaitu terkait dengan model pembiakan atau sistem pemeliharaan yang ada di Indonesia. Jadi monggo nanti dari video-video tersebut barangkali ada yang menarik, silahkan untuk dicatat maupun juga nanti dapat didiskusikan seperti itu. Baiklah, dari tim sudah siap? Sudah Mas Bian? Baik, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk mengikuti sesi ini dengan melalui atau menyaksikan video. Selamat pagi Pak. Wih, selamat pagi Mas Bayu. Bagaimana kabar? Baik Pak. Lagi apa ini Pak? Saya lagi santai-santai saja biasa. Oh ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini. Gimana Mas? Itu Pak, saya itu dan teman-teman di kelompok istilahnya itu sedang
risau gitu kan, memikirkan ini loh masalah sapi, kemudian ya namanya memelihara ternak kan mesti ada dinamikanya, kemudian ya ada yang masih merasa kok belum untung, kok berapa juga bilang kok akhir-akhir ini kok istilahnya sulit untuk mendapatkan penghasilan yang bisa diharapkan dari ternaknya, seperti itu loh Pak. Nah, mumpung kita bisa ketemu pada siang hari ini kan, saya ingin tanya-tanya begitu, terus nanti saya sampaikan itu kepada teman-teman di kelompok ternak itu kok sebenarnya di mana toh permasalahannya, atau kemudian solusinya itu bagaimana agar ternaknya itu bisa bagus, kemudian juga pendapatannya bisa ya diharapkan lah, sehingga punya ternak itu ya tidak hanya untuk kesenangan tapi juga dapat menguntungkan, seperti itu loh Pak. Oke Mas, baik, terima kasih Mas Bayu. Nanti sampaikan salam saya ke kelompok. Sebenarnya Kak, Mas Bayu itu memelihara apa sih ini? Kemudian apa sih tujuannya memelihara sapi ini? Ya, jadi kan itu kan Pak, kalau saya pribadi itu ya sebenarnya dalam hati kecil saya hidup di desa itu ya memelihara sapinya itu ya istilahnya satu pasti untuk senang-senang dulu, untuk menghibur diri bagaimana dari kesibukan, kemudian dari pekerjaan yang banyak, kemudian punya ternak itu ya menghibur, ya, seperti itu. Tapi juga dari kelompok itu ya ada 1, 2 atau beberapa itu yang memang menopangkan hidupnya, atau istilahnya ya punya harapan pada ternaknya itu untuk bisa membantu perekonomian mereka, kemudian mencukupi kebutuhan, seperti itu. Jadi ya sapi-sapi yang kita pelihara itu memang macam-macam Pak. Nah ini mungkin nanti yang ingin kami apa istilahnya pengen tahu itu sebenarnya bagaimana atau idealnya memelihara sapi itu, atau hanya untuk senang-senang, atau memang kalau pengen untung ya bagaimana, seperti pertimbangannya apa, kemudian apa yang harus kami lakukan sehingga untung, kemudian ya dapat penghasilan, mencukupi kebutuhan, seperti itu Pak. Oke Mas, ngomong-ngomong Mas Bayu punya sapi berapa Mas? Ya ada itu Pak, 3 ekor Pak, 3 ekor ya. 3 ekor. Ada induknya ya 2, kemudian ya 1 masih pedet, seperti itu. Jadi saya lebih suka melihara itu yang induk, kemudian nanti dikawinkan beranak, seperti itu. Tapi ya ini masih apa istilahnya masih dalam tahap senang-senang, seperti itu. Tapi ya barangkali ternyata kalau memang dengan memelihara semacam itu dari induk kemudian anak juga bisa menguntungkan, yaitu nanti seperti apa kira-kira arahannya atau sarannya dari Pak Gede ini yang tentu berpengalaman di bidang peternakan kan, ya kami tunggu, seperti itu loh Pak. Wah itu bagus Mas Bayu, karena apa? Karena kalau boleh saya sampaikan, Mas Bayu itu sepertinya lebih mengarahkan kepada pengembangbiakan gitu ya, pembiakan, dan itu sangat-sangat penting sebenarnya. Dan itu kalau saya mengibaratkan itu kan seperti pabrik. Iya. Nah sekarang kalau itu pabriknya tidak ada, ya bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses pemeliharaan sapi selanjutnya? Akan ada yang membesarkan, ada yang menggemukkan. Kalau dibesarkan, digemukkan, itu harus ada anaknya dulu. Nah, anaknya dari mana? Ya dari induk ini, pembiakan ini. Nah makanya kemudian pembiakan itu menjadi sangat penting. Karena satu, itu tadi, ya menghasilkan anak. Nah dari anak itu, kalau kemudian kita bisa melakukan pemeliharaan yang baik, kemudian menggunakan catatan dan sebagainya, itu kan kemudian kita bisa melakukan seleksi. Selanjutnya apa? Yang seleksi itu nanti yang dihasilkan apa kira-kira Mas? Kalau kita melakukan seleksi, memilih ternak yang baik, itu tujuannya untuk apa? Ya berarti kalau kita melakukan seleksi, memilih ternak, ya tentu nanti kan misalnya akan kita jadikan bakalan seperti itu, atau misalnya sebagai bibit, ya berarti itu sudah yang terbaik karena kita pilih gitu Pak. Nah itu pas.
Yang pertama kalau kita melakukan seleksi, Iya. itu kan tujuannya adalah mendapatkan bibit. Iya, bibit. Nah, kalau yang tidak kemudian lolos seleksi, itu kan kemudian dapat bakalan yang akan menjadi sumber untuk digemukkan, kan gitu. Oh, Nah, iya. itu dua sudah yang Iya. kenapa kemudian pengembang biakan itu menjadi penting. Yang satu kemudian kita bisa menghasilkan bibit. Bibit. Yang kedua, yang tidak lolos dalam seleksi, nah itu nanti kan tujuannya sebagai bakalan yang akan digemukkan. Oh, Tujuan iya. akhirnya adalah dipotong. Nah, selain itu, yang ketiga, induk yang Mas Bri pelihara itu kan tidak mungkin dia hidup terus-menerus. Iya, iya, iya. Kalau pengalaman Mas Bri, berapa lama Mas Bri sudah beternak ini? Ya kurang lebih ya 5-7 tahun lah sudah punya sapi. Ya, kalau 5-7 tahun itu berarti sapinya sudah beranak berapa kali, Mas? Ya, saya waktu itu belinya memang masih darah, jadi ya sampai sekarang berarti ya sudah 1, 2, 3 Pak, 3 kali Pak, Nah, sudah 3 3 kali kali. beranak, Pak. Itu sekarang sudah umur sapinya kira-kira sudah berapa itu kalau tiga kali itu? Ada 7 tahun? Ya kurang lebih ya seperti itu Pak. Nah, Nggih, kalau 7 sudah tahun, 7 tahun kan kalau sapi kira-kira berapa lama sih dia bisa sama seperti manusia, seperti misalnya Mas punya istri, kira-kira istrinya itu nanti batasnya sampai melahirkan itu sampai berapa tahun gitu umurnya. Iya, iya, iya. Nah, itu kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Mas Bri kemudian istri saya kaling gitu kan tidak mungkin. Ya, ya. Tapi di sapi itu wajib. Begitu ya Pak. Iya, harus kemudian kalau induk sapi itu kan mempunyai batas waktu dia beranak. Iya. Misalnya dia beranak 4-5 kali. Itu kalau saya perkirakan itu kan sudah berumur sekitar ya 10 tahunan. Ya, Sudah waktunya kemudian itu diganti karena sudah tua gitu kan. Nanti karena kalau semakin tua itu dia akan mempunyai masalah nanti. Misalnya ada nanti kalau mungkin ada yang dari dokter hewan gitu, biasanya kan broyong dan sebagainya, itu kan adalah masalah-masalah itu pasca. Nah, itu kembali ke awal tadi. Itu yang utama itu kemudian kita perlu mengganti induk yang sudah tua dengan induk yang lebih baik, yang muda gitu. Sehingga kemudian usahanya Mas Bayu atau Mas Bre ini kemudian bisa berlanjut. Nah, itu 3 fungsi sebenarnya kenapa kemudian pembiakan itu penting, itu adalah seperti itu. Jadi menghasilkan bibit. Yang kedua, bibit yang tidak terpilih sebagai bibit itu nanti akan menjadi bakalan. Yang sangat kita butuhkan ya, untuk penggemukan. Yang ketiga adalah untuk mengganti induk yang sudah tua. Kalau bahasa orang kerennya, bahasa kerennya itu dibilang afkir. Diafkir terus diganti yang baru. Itu yang penting sebenarnya, sangat mulia ini Mas Bayu dan kawan-kawan kalau di dalam pembiakan ini sangat-sangat mulia sekali. Ya Pak, ternyata menarik ya, bagus ternyata ketika kita memelihara sapi dalam tujuannya pembiakan ini ya memang seperti yang sudah Bapak sampaikan. Ternyata kalau memang kita serius gitu kemudian dilakukan dengan baik, ternyata juga bisa menguntungkan. Dan mungkin yang tadi teman-teman saya menggantungkan hidup dari peternakan ini, dari sapi-sapi mereka ya bisa terjamin, karena nanti kan bisa menjual anaknya. Kemudian tadi yang kurang baik jadi bakalan untuk dipotong. Kemudian ya induknya yang jelek terus diganti dengan induk yang lebih baik, lebih muda, dan induk baru ya tentu berjalan terus itu Pak ya. Iya, seperti betul. Itu, ya? Nah, itu yang disebut kemudian kan keberlanjutan
usaha kan gitu. Oh, Kita ya. tidak bisa mengandalkan kemudian membeli terus kan gitu. Iya, iya, iya. Bisa menghasilkan sendiri, itu Sendiri tadi ya Pak ya. ya, betul. Baik, baik. Nggih. Jadi kan begini Pak, kalau saya lihat-lihat kan, kalau ya kondisi peternakan sapinya teman-teman itu kan yang seperti yang di kelompok kami itu kan memang banyaknya itu kan ya pembiakan, itu seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian kok pengalaman saya itu melihat beberapa di luar daerah, kemudian juga saya sempat melihat beberapa peternakan itu waktu itu ada semacam pelatihan gitu dari dinas, jadi saya diajak ke satu peternakan yang ya lumayan besar lah kapasitasnya itu, kemudian populasinya. Nah itu mereka justru melakukan penggemukan seperti itu, maksudnya usahanya penggemukan. Kemudian sekarang waktu saya lihat di YouTube juga seperti itu, kok banyak gitu peternak-peternak yang melakukan penggemukan. Nah sementara pembiakan yang tadi Bapak sampaikan itu, saya lihat-lihat itu ternyata justru banyak dilakukan oleh orang-orang atau peternak-peternak seperti saya ini yang hanya punya 3, 5, ya paling banyak 10 lah. 10 itu pun juga ya belum tahu entah bisa beranak setahun sekali atau bagaimana. Nah berarti kan memang apa ada masalah yang serius gitu, kok ternyata pembiakan ini justru banyak dilakukan oleh peternak rakyat, dan kok orang-orang yang punya modal banyak kemudian yang sudah besar skala pemeliharaannya itu kok justru penggemukan. Nah apakah memang itu yang terjadi, yang mungkin yang secara garis besar gitu, yang mungkin Bapak sudah pengalaman keliling ke sana kemari gitu, seperti apa kondisi peternakan yang ada, kemudian masalah pembiayaan ini apa toh sebenarnya, kok sampai ya itu tadi orang-orang pemodal itu kok malah nggak mau gitu melakukan pembiayaan. Nah itu gimana Pak Gede itu? Wah, ternyata nih Mas Bayu. Oh, monggo silakan Mas Bayu diminum dulu ini. Ini kondisi ini di walah desa beginilah. Ternyata Mas Bre ini cukup punya pengalaman gitu ya, dan kritis ya, kemudian dalam pengamatan kan, dan mungkin juga punya pengalaman melihat di beberapa, dan harapannya juga nanti teman-teman Mas Bre, tidak aja Mas Bre saja tahu tentang ini. Nah memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Mas Bre, itu selama ini memang pembiakan ini dihadapkan pada berbagai masalah gitu ya. Jadi hingga itu kenapa tadi Mas Bre menyampaikan bahwa kemudian pembiakan ini cenderung kemudian dilakukan oleh peternak-peternak kecil ya. Itu memang tidak bisa dihindarkan Mas ya. Karena apa? Karena memang ya mungkin Mas Bre dan teman-teman di kelompok itu kan punya pengalaman itu kan. Yang pertama, kalau Mas Bre memelihara induk, itu kira-kira nanti Mas Bre bisa menjual, katakanlah pedetnya itu setelah berapa tahun memelihara, Mas? Oh ya biasanya kalau mau di pasar ya nunggu umur 6 bulan gitu, habis sudah selesai menyusu baru ada yang mau membeli. Jadi kan ya 1,5 tahunan Pak baru bisa menjual. Nah, itu sebenarnya kenapa yang kemudian tadi Mas Bre menyatakan bahwa orang yang punya modal besar dan sebagainya ya, itu kemudian dia kok tidak mau bergerak ke sana. Nah, karena secara teknis begitu ya, kalau orang kuliahan ngomong kan gitu kan, namanya secara teknis itu kan usaha pembiakan itu untuk mengembalikan uangnya atau modalnya itu kan butuh waktu yang panjang. Tadi Mas Bri sudah nyampaikan kan, kalau sapi itu kan
Ya. Bunting saja itu kan 9 bulan. Ya, nggih. Ya, ceplos gitu lahir, apa langsung dijual kan tidak. Harus dipelihara tadi Ya, ya. sampai kemudian disapi 15 bulan baru. Iya. Ya, gitu. Jadi selama 15 bulan kalau ini secara orang hitungan bisnis ya kan, kalau orang berbisnis kan seperti itu. Dia simple bahwa duit saya ini balik dalam waktu berapa modal saya kan gitu. Nah kalau orang bisnis yang bermodal besar begitu dia itu wah 1,5 tahun saya baru bisa menjual. Nah dibandingkan dengan kemudian menggemukkan. Kalau menggemukkan hanya 4-6 bulan sudah bisa. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan utama. Kenapa kemudian perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang mempunyai uang yang banyak itu kemudian dia tidak banyak tertarik dengan usaha pembiakan ini begitu. Nah, itu makanya kemudian kenapa kemudian itu pembiakan itu berkembang di masyarakat, di peternak-peternak kecil. Karena tadi itu seperti Mas Bre tadi sampaikan bahwa saya memelihara hanya 2-3 ekor atau 5 ekor lah gitu, induk gitu. Dan kemudian Mas Bre itu pasti nggak pernah. Mas Bre pernah ngitung biaya makannya sapinya, induknya berapa Mas Bre sehari? Ya kadang kan ya ada yang mencari sendiri seperti Johan itu kan ya kalau ada waktu ya mencari, kemudian kalau paling yang beli kan ya kayak konsentrat gitu ya, paling 1 karung itu kan 150.000 ya cukup untuk 2 minggu. Nah, 2 minggu kan. Ya berarti kan itu kan ya. tidak rutin dan Ya. Mas Bre kan mesti tidak akan menghitung itu. Padahal Ya, di dalam memelihara ternak, ya apapun itu ternaknya, sapi, apa kambing, apa domba itu kan pakan itu menjadi faktor yang utama kan gitu. Biaya pakan itu sangat tinggi. Cuman sekali lagi karena Mas Bre itu dan teman-teman itu sifatnya adalah saya bilang namanya itu usaha tani gitu ya. Sehingga tidak fokus semuanya kemudian saya mengandalkan pembiakan sapi ini sebagai sumber mata pencaharian, sehingga itu tidak terasa gitu. Itu yang menjadi problem dan hampir mayoritas itu pembiakan itu dilakukan oleh peternak-peternak kecil ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua keterbatasan ya, keterbatasan sumber daya alam gitu ya, sumber daya alam kita gitu kan. Tidak memungkinkan kemudian memelihara sapi itu dengan luasan lahan yang banyak kan itu ya. Padahal itu tadi saya di waktu awal kan sudah menceritakan betapa pentingnya kemudian itu pembiakan. Nah ini harus harus kita benahi ya. Karena tadi disampaikan kalau itu kemudian tidak untung bagaimana. Nah ini harus kita pecahkan bareng-bareng kan itu. Nah, sehingga selama ini kita pembiakan ini menghadapi berbagai masalah. Tetapi bukan berarti bahwa pembiakan itu kemudian tidak menguntungkan kan gitu. Nah ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena yang kedua pun permasalahan yang kedua pun juga pemerintah kita itu juga memang masih menyerahkan pembiakan ini ke masyarakat atau ke peternak kecil gitu ya. Itu yang tadi Mas Bre lihat dulu waktu kunjungan ke lapangan, kenapa kemudian perusahaan-perusahaan yang besar itu kemudian tidak mau menginvestasikan uang yang dia punyai itu untuk pembibitan gitu. Nah, mestinya ini harus terus didorong begitu. Karena apa? Karena kalau tidak ya kita akan tetap terus tergantung. Ya kalau semuanya sekarang bergerak di bidang penggemukan. Nah terus mau bakalannya dari mana kalau tidak dari pembiakan? Ya itu Bapak ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan. Jadi kalau orang bisnis itu menyatakan bahwa kemudian pembiakan itu butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan 1,5 tahun.
baru bisa dapat hasil. Sementara kalau penggemukan itu 4 bulan, 6 bulan saja sudah mendapatkan uang lah gitu. Kalau 1,5 tahun hanya sekali untuk pembibitan, tetapi kalau untuk penggemukan itu kan 3 kali 3 sudah. kali, ya. Ya kan berarti beredarannya kan itu. Nah, ini yang kemudian harus permasalahan-permasalahan di dalam pembiakan itu juga harus diperhatikan. Tentu saja bagaimana kemudian itu permasalahan ini bisa diatasi dan sebagainya. Nah, itu butuh berbagai terobosan-terobosan. Ya, sekarang Mas Bre, bagaimana caranya melakukan pemeliharaan? Ya kalau saya dan kebanyakan teman-teman itu kan karena memang kami itu tergabung di kelompok seperti itu ya Pak ya. Jadi ya kita pelihara dalam kandang kelompok, kemudian juga ada beberapa yang mereka punya kandang sendiri di belakang rumah. Jadi ya rata-rata semua sapi mereka itu ya dikandangkan, kemudian ya secara terus-menerus dipelihara di situ sampai dia itu tadi dari mulai bunting sampai kemudian beranak, kemudian nanti induk anak juga dikandangkan di kandang yang sama seperti itu. Jadi ya kita istilahnya ya kandang di belakang rumah, dan ada beberapa di kelompok seperti itu Pak, di kas desa. Cocok ya Mas Bre, asli Jawa ya Mas? Ya Pak. Asli Jawa, berarti ya sapinya seperti Ndoro gitu Ndoro. ya? Ya tahu Ndoro bener ya Mas ya? Iya, karena ya kita ladeni. Lah itu. Kita pakan kita kasih, kandang kita bersihkan seperti itu ya. Air minum kita kasih. Oh ya, Ndoro. Betul kan, Ndoro kan. Nah ya, itu. betul, Pak. Ya, nah ya. Itu kebanyakan kemudian peternak-peternak kita itu menganggap sapinya itu sebagai Ndoro. Karena kalau di Jawa saya tahu itu adalah Rojokoyo dan sebagainya. Itu dipelihara di dekat rumah. Itu sempit bila perlu dilihat setiap hari gitu ya. Karena kan dibagi langganan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan juga gitu. Karena kemudian tujuan pemeliharaan itu sangat tergantung dari sumber daya yang kita punyai. Gitu ya. Jadi kalau mestinya tadi yang Mas Bre sampaikan, kalau kemudian itu pembiakan di mana kemudian membutuhkan waktu yang lama, itu mestinya sistem pemeliharaannya itu nanti harus disesuaikan. Nanti kita bahas selanjutnya bagaimana sih sebenarnya kemudian itu sistem-sistem pemeliharaan yang ada. Itu yang harus diketahui sehingga tidak kemudian orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu ya. Pokoknya saya mau memelihara dengan seperti ini. Itu tidak bisa. Nah, itu kemudian akan menjadi masalah. Ya, beda tujuan pemeliharaan, itu beda sistem pemeliharaan yang harus diterapkan. Itu strateginya itu adalah seperti itu. Baik. Berarti yang saya tangkap itu kan berarti ada macam-macam ya Pak, ternyata sistem pemeliharaan yang ada itu. Maksudnya ya tidak terbatas hanya yang seperti kita lakukan. Ya, barangkali juga mungkin di tempat-tempat lain atau mungkin di daerah-daerah lain berbeda loh berarti Pak. Itu ada beberapa sistem gitu. Nah, itu yang belum kita tahu kira-kira kan apa saja ya sistem yang ada saat ini untuk pembiakan sapi itu kira-kira apa saja seperti itu Pak? Ya, sebenarnya mungkin karena Mas Bre baru melihat di lingkungan dekat ya, mungkin di Jawa di mana kemudian populasi manusianya di Jawa itu juga sudah cukup tinggi gitu ya. Tetapi kalau kita kilas balik sebenarnya dari
nenek moyang kita gitu kan. Dulu itu tidak ada yang namanya kemudian orang memelihara sapi kemudian ditaruh Nggih. begitu, dibuat kandang yang baik dan sebagainya. Nah, mesti kemudian Lepas ya, Pak? ya dilepas Oh, gitu. iya. Nah, cuman sekarang apa? Karena tadi itu tantangannya sudah ada, sumber daya lahannya yang semakin terbatas, Iya. jumlah orangnya itu semakin tinggi, Nggih. tapi tanahnya kan nggak mungkin tambah terus. Oh, iya. Yang tambah itu adalah manusianya. Nah, kalau manusianya tambah, berarti kan butuh tempat tinggal, butuh untuk makan dan sebagainya. Lah mau tidak mau, suka tidak suka, yang dikalahkan akhirnya ternaknya. Yang dulu kemudian masih sempat ada Untuk umbaran umbaran, itu lapangan sekarang gitu ya. dibuat jadi semakin sempit. Iya, dibangun rumah yang dulu. Nah, itu tadi saya sampaikan. Nah, harusnya itu kemudian bagaimanapun itu beda pemeliharaan, itu beda tujuan gitu ya. Ini menjadi kunci di dalam melakukan pemeliharaan ternak. Nah, terkait tadi dengan pertanyaannya Mas Bre, itu sebenarnya banyak sistemnya kan gitu. Sistem pemeliharaannya itu banyak. Ya, mungkin yang karena Mas Bre ini peternak milenial gitu ya. Mungkin milenial saya bilang. Iya. Jadi ngelihatnya hanya ternaknya yang dikandangkan kan dulu setiap hari tadi seperti itu, dikandangkan, dilayani, ya, makannya diantar kan gitu. Nah, itu banyak sistemnya. Lah, apa yang Mas Bre lakukan ini itu yang disebut dengan sistem yang intensif kan gitu. Kalau intensif kan tahu dong Mas Bre apa maksudnya intensif kan gitu. Iya. Ya, kalau misalnya Intensif. iya kalau Mas Bre sudah punya putra ini. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ada. Sudah kelas berapa ini? Masih Kecil ya. Kecil, Pak. Nah, dulu waktu misalnya SMA dan sebagainya kan Mas Bre ikut bimbingan belajar. Iya. Intensif kan gitu. Oh, istilah intensif gitu ya. Iya, intensif itu berarti dia terkonsentrasi gitu di dalam tempat yang terbatas secara secara ketat itu diatur. Nah, ini yang disebut dengan sistem intensif. Atau kalau kemudian lebih disederhanakan itu yang disebut dengan pengandangan secara terus-menerus. Gitu. Ya, tadi Mas Bre sudah cerita. Jadi sapinya ya selama hidupnya ya ada di kandang terus. Ya, makannya dilayani, kotorannya dibersihkan. Jadi pokoknya tugasnya di peternak tugasnya ternak itu ya kalau menghasilkan anak terus pokoknya kamu ngasilin anak deh, nanti mau makannya saya kasih kan gitu, saya kotorannya saya bersihkan dan sebagainya, kamu kotor saya mandikan dan gitu. Nah, ini adalah sistem intensif ya, tidak salah Mas ya, tetapi kalau sistem intensif ini namanya intensif ya mesti itu kebutuhan biayanya tinggi ya, tetapi sejalan juga hasilnya itu biasanya juga tinggi ya, tetapi jangan lupa biayanya juga tinggi gitu ya. Kalau berarti kalau Mas Bre memelihara sapi dengan sistem intensif seperti itu kan setiap hari Mas Bre harus mencari makan ya kan, mencari makannya ya, itu Mas Bre nggak ngitung kan, itu nggak ngitung, pokoknya ngarit. Ya, karena punya 1-2 ekor tadi. Nah, kalau punya 10 ekor misalnya, bisa nggak setiap hari ngarit kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya 300 kilo kalau sapinya 1 ekor sapi butuh 30 kilo hijauan, berarti 300 kilo setiap hari itu minimal. Lah mau ngarit di mana Mas Bre? Betul. Iya toh? Ya, nah, betul, tapi karena Mas Bre melihara 1-2 ekor tidak terasa, ngarit paling 1 jam 2 jam dapat kan itu. Iya. Nah, itu makanya kalau intensif mestinya itu biaya pakannya juga akan menjadi tinggi gitu ya. Nah, ini yang sistem intensif. Jadi
hidupnya ternak itu diatur sepenuhnya oleh manusianya. Manusia. Dalam hal ini si peternak. Peternak. Ya, peternak yang kemudian ngatur, pokoknya diatur semua. Termasuk kawin pun mesti diatur ya toh. Oh iya, Nah, karena kalau iya. kawin kan ya Kawin diatur. tanda-tanda Oh, saya ini. panggilkan Wah, sudah tukang hafal nanti. IB-nya Dipanggilkan harus tukang dikawin, IB, dipilihkan ya sampai ternyata apa sampai namanya seperti itu, ya. semen bekunya Iya, dipilihkan. pilihkan. Kalau bisa saya menggunakan semen yang istilahnya apa itu ya, orang bilang itu yang unggul Yang kan gitu. unggul. Nah, itu Ya, semuanya pasti milihnya kan yang bagus Wah, biar itu anaknya bagus. peternak semuanya yang menentukan. Ternak Iya, iya. itu tinggal nerimo Nerima. kan gitu. Bahkan ada yang kemudian dipacu biar minta kawinnya gitu. serentak dan sebagainya ya, biar bisa melahirkan atau beranak itu seragam. Nah, Iya, itu benar. secara intensif seperti itu. Intensif. Ya, berarti kan biaya yang dibutuhkan itu relatif tinggi. Memang hasilnya juga cukup tinggi gitu Oh, ya. iya. Nanti saya bisa memberikan kalau gambaran begitu berapa sih kemudian harga jual dari pedet-pedet yang dipelihara secara intensif. Intensif. Tapi itu nanti saja. Nanti saya lanjutkan dulu ya Mas Ya. Bri. Oh, silakan Mas Bri. Ini ada telo itu enak ini loh Mas, silakan. Oh, ya, Pak, Ya, ya. nanti Mas Bre saya menjelaskan, Mas Bre sambil mendengarkan sambil makan kan gitu Wah, ya. nikmat Nah. sekali ini. Kebalikan dari sistem intensif itu mesti ada kalau di dalam hidup kan ada ya Mas. Nggih. Ada baik, ada buruk kan gitu. Nah, kemudian ada ganteng, ada jelek, ada pendek, ada tinggi. Tinggi. Nah, itu di dalam sistem pemeliharaan juga ada. Nah, yang kebalikannya dari sistem intensif ini atau dikandangkan secara penuh, itu kemudian ada yang disebut dengan sistem ekstensif. Ekstensif. Nggih. Extend gitu. Balikan ya. Kalau wong Londonya ngatakan kan extend gitu kan, Nggih, diperluas, Luas. diperpanjang. Nah, ini yang mungkin Mas Bre sama teman-teman itu belum pernah Nggih, pernah nggih, nggih. melihat bagaimana sistem ekstensif ini. Walaupun kalau kita merunut, mungkin ceritanya nanti kalau buyutnya Mas Bre masih, kalau dulu pernah memelihara ternak itu bisa ditanyakan ke mereka. Nah, kebalikan dari sistem intensif ini adalah sistem ekstensif. Ya, itu 360 derajat berbeda gitu dibandingkan dengan sistem intensif. Ya. Kalau yang ekstensif ini itu semuanya diserahkan kepada si ternak. Mau makan kayak, ya mau kawin kayak, Nggih. ya mau apapun itu ya pokoknya terserah ternak. Ternaknya. Karena apa? Kemudian kalau sistem ekstensif ini campur tangan peternak itu sangat-sangat minim. Gitu. Ya. Jadi semuanya terserah ternak. Ya. Sehingga hidup ternak itu selalu kemudian dia bebas. Bebas. Nah, atau kalau kasarannya, kalau orang Jawa bilang ekstensif itu sistem yang digembalakan, Oh iya iya. pangonan gitu ya Mas, kalau Oh, Jawa ya, Nggih, diangon yang- gitu ya, tapi zaman bukan dulu. diangon ya. Oh tidak Kalau diangon. kalau diangon itu kan berarti ada orangnya kan ngangon. Oh iya ngangon. Tapi kalau ini dia dilepas, Oh bener-bener dilepas di padang penggembalaan. Nah, itu tadi makanya saya bilang tadi, ya campur tangannya peternak itu sedikit sekali. Pokoknya ternak Pas. dilepas di padang penggembalaan yang luas. Nah, karena kemudian campur tangan peternak itu kecil, ya hasilnya itu juga relatif rendah gitu. Oh gitu ya Pak. Iya, karena kan tidak diawasi. Iya. Ya, kalau ada penyakit, ada ternaknya sakit, kan tidak tahu kita. Nggih. Karena itu dilepas di dalam padang penggembalaan. Penggembalaan. Nah, gitu. Nah, kenapa kemudian kita menggunakan ekstensif? Ya karena sumber daya lahannya itu masih luas. Gitu. Yang tadi Mas Bre menggunakan sistem dikandangkan penuh, karena kan Mas Bre, Iya. saya yakin tidak Ada, punya cuma ya, mencari lahan yang menggembalakan. luas untuk Iya. digembalakan gitu ya. Iya. Wong rumahnya juga, tanahnya juga sudah dibagi-bagi kan gitu. Iya Pak. Dipetak-petak antar keluarga, sehingga dengan
luas atau kondisi kita punya lahan yang terbatas, itu kemudian yang memelihara ternak harus kemudian diintensif. Iya. Tetapi kalau kita kemudian mempunyai lahan yang luas, itu kemudian kita menggunakan sistem ekstensif. Keuntungannya apa? Yaitu tadi, biaya pakannya nanti menjadi rendah sekali. Ya karena kan sapinya itu kan dilepas terus. Nggih. Ya, dilepas dia suruh mencari makanan sendiri dan sebagainya. Tapi biasanya kemudian itu kasus penyakit, kematian ternak itu kemudian cukup banyak dialami kan gitu. Ya kan tidak pernah diawasi, apalagi kemudian juga ada gangguan binatang buas dan sebagainya, itu menjadi tantangan di dalam memelihara ternak secara ekstensif itu gitu lah. Nah, ini ya, dan dua sistem. Nah, tetapi kemudian ada lagi gitu ya. Ada lagi satu sistem ya, kalau orang Jawa kan biasanya nggak pernah ngambil ekstrim gitu ya. Iya, Pak. Ya, so nggak pernah baik, nggak pernah buruk kan gitu. Nah, saya ngambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu adalah ya dikandangkan iya, kemudian digembalakan juga iya. Nah, jadi dia mencampurkan kedua sistem tadi, yang dikandangkan kemudian dengan yang digembalakan, itu menjadi satu sistem. Nah, itu yang disebut dengan sistem semi intensif. Semi intensif. Iya, semi intensif itu maksudnya ternaknya itu kemudian dipelihara di dalam kandang itu pada saat malam hari saja, itu dia masuk ke kandang. Tapi pada pagi sampai sore hari kemudian itu dilepas di padang penggembalaan, ataupun tidak dilepas secara penuh, tapi biasanya masih banyak peternak yang melakukan kemudian dengan metode penambatan. Oh ya, dicencang gitu. Iya, dicencang, walaupun dia di lahan gitu, misalnya di bawah pohon kelapa dan sebagainya, tetapi kemudian ditali sehingga dia masih keamanannya termonitor gitu ya, dan ternaknya tidak lepas ke mana-mana. Nah, itu sebenarnya Mas Bre, jadi ada 3 sistem besar sebenarnya yang harus disesuaikan oleh peternak untuk memelihara ternaknya. Itu Mas Bre ya. Jadi ada 3 sistem itu ya. Nanti yang harus dipertimbangkan kemudian sebelum Mas Bre melakukan kegiatan pemeliharaan sapi. Ya. Gimana Mas Bre? Ya. Paham. Berarti kan memang ternyata kan tidak hanya seperti yang sedang kami lakukan saat ini. Kalau ternyata juga ada tadi itu sudah disebutkan ekstensif, kemudian antara ekstensif dan intensif ternyata juga ada semi intensif. Nah, kemudian kan setelah tahu begini kan kami jadi terus seperti kami harus bisa menyesuaikan kira-kira sistem apa yang kami pilih, seperti itu kan Pak ya maksudnya? Iya, betul. Biar tidak salah gitu kan. Tapi setelah itu pun nanti kemudian harus mempertimbangkan berbagai faktor gitu ya. Ada yang faktor-faktor yang kemudian harus dipertimbangkan. Saya memilih sistem ini dan sebagainya. Saya pikir itu harus ya, nanti saya bisa ceritakan. Silakan, sudah lama ini ngobrol, kita minum dulu. Mohon maaf, ini air putih saja, silakan. Terima kasih. Ya Pak, tadi kan sudah disebutkan toh contoh-contohnya, ada intensif, ekstensif, dan semi intensif. Nah, kan kalau yang saya lakukan dan teman-teman ini kan intensif. Nah, kira-kira kalau yang seperti semi intensif dan ekstensif ini contoh-contohnya atau di mana gitu Pak, bisa saya tahu gitu seperti apa gitu? Ya baik Mas Bayu, Mas Bre. Sebenarnya
cukup banyak ya kalau contoh-contoh begitu. Kalau yang paling jelas kalau semi intensif itu kombinasi antara digembalakan dan dikandangkan, saya kira masih cukup banyak. Saya yakin Mas Bre pernah lah melihat gitu kan. Peternak-peternak kita beberapa juga sudah melakukan ya. Ini yang paling umum biasanya dilakukan oleh peternak-peternak di luar Pulau Jawa ya. Biasanya karena dia masih punya lahan yang cukup begitu ya. Walaupun lahan itu berupa padang penggembalaan yang bersifat umum atau orang Londonya bilang itu communal land gitu ya. Oh iya iya. Jadi adanya. Ya apa adanya, sebenarnya tidak padang rumput khusus begitu, tetapi ya tempat menggembalakan ternak dan digunakan secara bersama-sama. Nah, kalau ini masih banyak ya. Nah, kalau yang ekstensif ini kalau di Indonesia itu memang sangat-sangat terbatas ya. Itu ada beberapa yang memang mempunyai padang penggembalaan, tetapi itu biasanya dipunyai oleh lembaga di bawah Direktorat Jenderal Peternakan ya. Itu karena mereka punya range. Nah, ya, kalau dekat di Jawa itu ada di Balai Pembibitan Ternak Unggul Batu Raden. Oh iya, di Batu Raden. Nah, kalau nanti mungkin Mas Bre sama teman-teman bisa bermain. Nah, itu memang itu ada padang penggembalaan yang khusus, padang penggembalaan yang diatur begitu. Tidak hanya kemudian penggembalaan alam gitu. Iya. Jadi rumputnya itu sudah diatur, ternaknya, jumlah ternaknya dan sebagainya itu diatur semua. Gitu. Karena apa? Karena kalau yang ekstensif ini kalau tidak diatur seperti itu nanti akan mengakibatkan pertumbuhan ternaknya dia lambat. Iya. Yang kedua, padang penggembalaannya menjadi rusak gitu. Oh iya. Karena tidak terlalu terkontrol. banyak ternak yang menggembala di sana. Nah, yang contoh yang paling banyak itu ada kalau nanti mungkin satu saat bisa siapa tahu nanti Mas Bre sama teman-teman juga jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, ada di Australia itu yang kalau daerahnya disebut di Northern Territory itu hampir semuanya itu adalah padang penggembalaan. Jadi di sana sapinya ya dilepas sepenuhnya itu di padang penggembalaan. Jadi sangat-sangat luas itu ya. Mereka mempunyai lahan yang sangat-sangat luas. Itu jumlah sapinya juga ribuan gitu ya. Nah, kalau ribuan kan nggak mungkin kemudian memberikan mengarit yang lain-lain lah. Sehingga kemudian dia lepas begitu saja di dalam padang penggembalaan ya. Walaupun padang penggembalaannya juga kurang lebih ya tidak terlalu ini ya, tidak pure itu padang penggembalaan dalam arti semuanya adalah ada rumput-rumput unggulnya, tapi tidak ada separuh atau 25% itu seperti itu. Nah, kira-kira itu Mas contoh-contohnya ya. Kalau ekstensif yang pure ekstensif itu kalau di Indonesia itu ya paling ada yang di balai-balai. Oh iya, di pemerintah seperti itu ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya potensi yang ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang di dalam pembiakan. Yaitu dengan memanfaatkan hutan, perkebunan ya, baik itu nanti karet, kelapa sawit utamanya itu sebagai lahan-lahan padang penggembalaan. Oh, berarti bisa itu Pak? Oh, bisa. Itu nanti kalau di kebun gitu. Iya, di kebun. Maksudnya itu bisa. Tanamannya itu ada, itu bisa sebenarnya. Yang penting tahu aturannya kan gitu. Oh, gitu. Ya, itu nanti kita butuh diskusi yang lebih lanjut terkait bagaimana mengatur dan sebagainya, itu ada aturan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau memanfaatkan lahan-lahan seperti itu kan harus ada izin. Ya, harus diatur. Betul. Ya, tadi ya namanya ternak kan tidak bisa diatur. Ya, kalau lihat ya yang penting hijau yang bisa
ambil Ya. ya akan diambil kan gitu ya. Iya, Itu iya. nanti payahnya kalau mungkin kebun gitu yang hijau lah dilalah misalnya sawit Iya. umurnya masih 2 tahun ya habis. Habis. Nanti. Ya, itu nanti Sa- silakan nanti kita diskusikan Iya, lebih iya. lanjut. Betul, Nah, betul. kira-kira itu Mas. Oh iya iya. Ya, iya. jadi sudah dapat banyak. gambaran dia. Ya, Iya. bisa membayangkan toh sebenarnya Ya. eh, prakteknya, dalam prakteknya seperti apa itu sistem-sistem yang tadi dijelaskan. Ya. Nah ini kembali ke awal tadi itu kan Bapak menyampaikan kalau kita mau menerapkan salah satu sistem atau suatu sistem dalam pemeliharaan tadi itu kan perlu adanya pertimbangan, kan tidak mungkin serta-merta harus aku pengen ini langsung aku begini gitu kan. Misalnya saya ekstensif kemudian saya pelihara lah, kalau misalnya tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan malah rugi atau ya istilahnya gagal seperti itu kan, usaha peternakannya jadi tidak berjalan. Nah, mungkin bisa digambarkan pertimbangan kemudian apa saja kira-kira yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih sistem-sistem pemeliharaan yang tadi sudah Bapak sebutkan itu. Ya, baik Mas Bayu. Jadi memang tadi langkah awal itu memang harus ada pertimbangan kan. Semuanya itu mesti harus pakai pertimbangan. Iya. Kalau tanpa pertimbangan itu ya apa namanya ya tidak akan ada mau kemana sih saya. Iya, iya. Nah, dalam kasus tadi dari sistem intensif, semi intensif, kemudian ekstensif. Nah, pertimbangan pertama atau utama yang saya yakini itu harus dipertimbangkan oleh peternak itu pertama adalah sumber daya lahannya. Lahan. Tadi Lahan. sudah saya Nggih, lahan. lahan. Ya, lahan itu sangat penting gitu. Jadi kalau kemudian lahannya terbatas ya kita tidak bisa kemudian menggunakan sistem ekstensif. Ya, Karena yang sistem ekstensif itu adalah berbasis lahan. Kan itu. Sehingga Iya. kalau kita mempunyai lahan yang luas itu kemudian ya memungkinkan kita menggunakan sistem ekstensif. Atau kalau mempunyai lahan ya saya punya Pak mungkin sekitar 1.000-2.000 meter gitu ya. Ya mungkin bisa memilih dengan sistem semi ekstensif. Ya paginya bisa dilepas atau dan sebagainya, kemudian sore dibawa ke kandang. Itu lahan. Ya. Kemudian yang kedua itu jangan lupa tujuan pemeliharaan ini tadi. Tujuan itu tadi Iya, tujuan memelihara. Karena apa? Ini nanti akan menyangkut bisnisnya. Ya, hasil yang diperoleh begitu kan. Tadi saya sudah menyampaikan kalau intensif itu kan perlu biaya yang tinggi dan sebagainya. Nah, kalau kita bertujuan tadi itu ya, Mas Bre sudah melihat kok semuanya rata-rata kegemukan kan gitu. Iya. Kalau itu penggemukan, itu kan tujuan utama adalah menghasilkan bobot badan yang tinggi dan cepat. Dan gitu. Bagaimana memelihara ternak dalam waktu yang singkat di tempat yang terbatas, tapi hasilnya cepat dan tinggi. Nah, sehingga kalau penggemukan modelnya itu cocok kemudian dengan menggunakan sistem intensif. Gitu. Karena dalam waktu cepat di 4 sampai 6 bulan sudah gemukan, sudah jual, gitu kan ya. Nah, kalau kemudian tadi yang Mas Bre ya idealnya tadi ya sama teman-teman itu ya idealnya kalau kemudian sistem pembiakan itu karena membutuhkan waktu yang lama dan sebagainya itu mestinya ke arah semi intensif atau secara ekstensif. Gitu. Iya, karena apa? Karena kan tidak mungkin kemudian kita menyediakan pakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu nanti akan berdampak kepada biaya pakan yang tinggi. Yang kalau di kasus Mas Bre kan tidak pernah dihitung itu. Ya toh. Jadi ya pokoknya istilahnya orang Jepang itu pakai yen kan gitu ya. Iya kan? Yen duwe duit, yen duwe waktu dan sebagainya kan gitu. Sehingga tidak pernah dihitung. Tetapi kalau orang bisnis itu jelas dihitungkan, diperhitungkan karena ya tadi 70% itu biayanya adalah biaya pakan. Nah, sehingga kalau kemudian
memelihara dengan tujuan pembiakan, itu yang sistem yang ideal itu adalah kemudian semi intensif atau kemudian ekstensif. Itu kemudian yang selanjutnya adalah ketersediaan teknologi. Walaupun teknologi itu juga relatif ya, dua-duanya juga butuh. Tetapi kalau di dalam sistem intensif itu dalam rangka menghemat tenaga dan sebagainya, itu kebutuhannya tinggi teknologinya. Ya kalau mungkin pas waktu Mas Bre ke sana melihat itu kan ada yang orang ngasih makan gitu kan. Iya. Orang ngasih makan tidak lagi peternaknya, petugas tahu-tahu ada mobil nyelonong masuk ke kandang kan gitu ya kan. Iya, Pak, iya. Nah, iya. Jadi itu teknologi sehingga memberikan makanan ribuan sapi itu dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam sudah selesai. Coba kalau Mas Bre sendiri. Iya. 1000 memberikan makan sapi sendiri kira-kira berapa jam butuh kan gitu. Enggak, iya. Berarti harus ada teknologi. Betul. Termasuk mencampur makanannya. Nah, ya kalau nyampur pakai serok gitu ya Sekian ton. habis sekian ton dan sebagainya itu Iya. itu harus teknologi. Ya. Walaupun di dalam ekstensif pun itu juga harus ada teknologi, tetapi relatif karena kan kemudian memberikan makan itu kan sudah terkurangi ya karena dia sudah dilepas. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu, yang 4 pertimbangan yang saya kira itu penting ya untuk diperhatikan. Ya, walaupun juga ada misalnya kebijakan. Ini kebijakan pemerintah daerah ini adalah tujuannya adalah untuk penggemukan, daerah sini adalah tujuan untuk pembibitan dan sebagainya. Kan punya itu pemerintah kawasan pembibitan, kawasan penggemukan. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu lebih ke arah kemudian nanti kemudahan memperoleh izin dan sebagainya. Ya kan kita tidak boleh menafikan kebijakan-kebijakan itu. Ya. Itu gambaran pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi mungkin satu lagi kalau saya berikan informasi, kalau misalnya ini ada beberapa hasil kajian begitu, kalau yang sistem intensif itu ya dipelihara secara dikandangkan, itu harga jual pedetnya ya bakalannya itu hampir 11 juta. Kalau yang seperti saya ini pedet, iya betul. Nah, pedet itu dengan intensif seperti itu. Nah, kira-kira biar cucu ya namanya ya. Iya. Bu gitu ya. Bu itu kembali modal. Iya. Nah, itu harga pedetnya harus sekitar 11 juta. Oh, karena tadi pakannya dihitung dan sebagainya. Tadi ya obatnya, kemudian perkawinan. Ya, berarti memang saya juga harus dapatnya lebih besar. Lebih besar ya itu ya. Tetapi pada sistem yang ekstensif itu kira-kira apalagi dengan penggembalaan penuh itu harga pedetnya itu sekitar 5 juta 6 juta. Jadi semakin biaya produksinya itu semakin rendah. Untuk menghasilkan satu pedet itu butuh biaya 5 sampai 6 juta kalau di ekstensif. 11 juta itu di intensif. Banyak sekali selisihnya ya itu makanya. Ya. Tapi kalau diintegrasikan juga dengan kelapa sawit itu hampir sama ya. Tidak hanya kelapa sawit tetapi bisa diintegrasikan dengan hutan dan sebagainya itu juga sekitar 7 jutaan. Oh, kalau dengan sistem integrasi. Jadi dengan integrasi sehingga kita melihat kalau tadi yang saya sampaikan kenapa kemudian sistem ekstensif itu lebih ke arah ke pembibitan. Karena kan kemudian biaya menghasilkan satu pedet itu adalah relatif murah. Lebih murah. Ya, itu yang penting Mas Bre. Iya, berarti memang pertimbangan itu sangat penting untuk kedepannya agar kita menyusun strategi kita peternakan ya. Nah, kan peternakan harus ada strategi, nggak mungkin serta merta kita harus aku mau seperti ini gitu ya. Nanti kan rugi malah di belakang udah numpuk utangnya buat beli pakan,
pedetnya kapan bisa jual lah, itu malah bahaya. Berarti memang strategi-strategi tadi itu sangat baik sekali gitu untuk menentukan pemeliharaan yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang kan berarti setelah kami tahu pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan sistem pemeliharaan yang baik atau yang tepat ya, bahasanya kan berarti tepat ya. Karena saya ingin apa gitu kan, tadi sudah disebutkan kalau saya tujuannya begini ya saya harus dengan sistem pemeliharaan seperti ini gitu. Ya, betul ya. Kemudian juga pertimbangan lainnya tadi yang sudah disebutkan. Nah, barangkali kan yang kami lakukan sekarang ini kan belum optimal, Pak. Pemeliharaan yang kami lakukan saat ini itu ya masih apa adanya. Nah, tentu butuh yang namanya peningkatan atau perbaikan ya, Pak ya. Ya, betul. Sehingga kami bisa menemui atau dapat menghasilkan kegiatan peternakan ini yang baik atau yang berjalan sesuai dengan orientasi bisnis. Karena memang ya kami mengandalkan peternakan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak ini sebagai ya yang sudah berpengalaman begitu kan, tentu strategi apa yang kira-kira bisa untuk meningkatkan dan memperbaiki yang saat ini kami lakukan ini, Pak? Kira-kira yang tepat atau ya istilahnya yang memungkinkan lah, sehingga kami bisa ikuti dan bisa kami terapkan gitu. Nanti saya kan terus sampaikan ke teman-teman di kelompok itu, oh begini-begini kemarin saya ketemu ahli gitu. Nah itu kira-kira seperti apa, Pak, strateginya, Pak? Ya, baik Mas Bre. Jadi memang ini mungkin saran begitu ya, tetapi ya memang butuh usaha dan itu mungkin memang tidak bisa langsung jadi gitu ya, karena bagaimanapun itu membutuhkan beberapa perubahan-perubahan. Jadi yang memang yang pertama itu ya kalau memang bisa sistemnya itu kemudian diubah ya, tidak drastis ke ekstensif, saya yakin tidak bisa ya, paling tidak kemudian ada porsi sapi itu digembalakan kan gitu, karena itu adalah kemudian sebagai upaya kita kemudian menekan biaya pakan tadi kan gitu ya, meskipun tidak dihitung ya, karena hanya baru 2-3 ekor, tapi kalau misalnya itu kelompok itu kan akan signifikan, sehingga kalau misalnya menyewa lahan yang kemudian lahan bisa digunakan untuk penggembalaan dan sebagainya itu harus gitu kan. Yang kedua ya tadi saya sampaikan ya diintegrasikan. Iya, integrasi itu tidak ini. Nah, jadi bukan saatnya lagi kemudian ternak itu merusak dan sebagainya, tidak. Nah, gitu. Asal kemudian integrasi itu kemudian diatur. Ya, jadi di penggembalaan kalau tadi ya saya bilang misalnya itu ditambat. Ya, jangan diberikan dilepas semua kan gitu. Kalau lepas semua ya hancur semuanya gitu. Selain hancur pohonnya, rumputnya, ketersediaan rumputnya juga akan cepat habis, sehingga harus dipikirkan jumlah ternaknya berapa kan, itu selama dikembalikan berapa hari dan sebagainya. Nah itu ya, jadi dan yang kedua ya kita mestinya tidak lagi memandang itu sebagai usaha sampingan. Oh gitu ya? Iya. Serius? Nah kalau Mas Bre memelihara, kira-kira saya tanya melihara sapi 2 ekor sama melihara sapi 10 ekor, tenaganya berapa orang? Kan sama satu orang. Iya kan, paling masih kuat ini. Nah iya masih kuat, apalagi masih ekor, muda kan? 10 ekor itu satu orang dibandingkan dengan 2 ekor satu orang kan, skala kepemilikannya itu diperbesar, sehingga kan semakin memberikan peluang untuk menjadi usaha utama kan gitu ya. Kalau misalnya 10 kan paling tidak kalau diatur setiap bulan bisa beranak gitu kan, itu kan bisa diatur ya, apalagi tadi sudah dengan semi intensif ya, bisa diatur, masih bisa diatur perkawinannya kan seperti itu. Nah kemudian wah Pak saya kan duitnya nggak ada kan gitu kan, biasanya ini selalu kan itu modal beli 10 dari mana gitu, dari kayak mana? Kami ini kan ya, tapi
Apalagi untuk induk yang bagus. Nah, itu kan Nah, mesti itu. ada harganya lagi Nah, nanti. itu makanya kalau itu kan mestinya kemudian kalau tadi saya bilang kalau kemudian itu minjam di luar gitu ya. Iya. Nah, kan sekarang banyak ya. Heeh. Banyak sekali bank-bank menawarkan, tapi bunga banknya itu kan juga tinggi gitu loh. Oh ya, pinjamannya itu Pak, ya. Pinjamannya tinggi. Iya, Sekarang iya, iya. rata-rata kita pinjam itu mesti 6% ya Ya, minimal. Padahal secara hitungan bisnis itu mestinya layak itu adalah sekitar di 3%. Kan nggak mungkin ada bank memberikan 3%. Ya, di gitu mana? kan. Iya, di mana bank memberikan 3%? Ya, alternatifnya adalah seperti kemitraan kan itu. Kemitraan kalau orang Jawa dulu kan terkenal istilahnya nggaduh kan gitu. Oh iya. Iya, Cari yang itu mau sharing. modalin. Yang mau modalin siapa? Saya yang melihara, Nah, jenengan yang itu- modalin gitu itu ya Pak ya. bisa. Itu kan Oh, salah iya, satu iya. yang Betul, dan itu betul. juga kemitraan yang sekarang cukup banyak orang kemudian melakukan Iya, iya. kemitraan. Betul, betul. Karena Iya. di in case bahwa kemudian bunga bank itu yang cukup tinggi, yang Iya. itu kemudian persyaratannya juga cukup susah. Walaupun ada bank-bank sekarang Iya, yang iya. menawarkan, tetapi itu bisa melalui program kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kira-kira itu hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan Mas Bre dan kawan-kawan, memikirkan bahwa sekarang mengubah mindset gitu kan. Iya. Bahwa peternakan itu hanya sebagai sampingan ya, karena kita sendiri menganggap itu Menganggap. sampingan kan gitu. Ya, merubah Iya, itu tadi ya, Pak, pembiakan merubah. itu tidak untung kan itu ya, karena Iya. kita sendiri yang mengkondisikan bahwa saya harus memelihara pembiakan tetapi dengan sistem intensif seperti itu kan Iya. gitu. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman di kelompok. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan pembiakan itu bisa menjadi primadona gitu. Iya. Karena kita sekarang selalu impor bakalan Iya, dan Pak, sebagainya. Ya, kalau pembiakan ini tidak diurus dengan baik, ya akan selamanya kita melakukan impor. Iya, menguras. Ya, waktu gimana mau ini ya, pabriknya tidak ada kok, tidak Betul. ada yang ngurus pabriknya. Ini pabriknya Iya. kan pembiakan. Kira-kira gitu Mas Bre. Iya. Ternyata sebenarnya tidak sulit kalau memang kita mau menerapkan itu ya Pak ya. Ternyata kan tadi ya kita harus merubah mindset kita. Istilahnya kembali ke kita dulu, baru ternyata setelah itu ya ada caranya. Iya. Dengan meningkatkan populasi, misalnya saya punya 2 ya. Kalau saya masih mampu 5, 6, 7 bahkan 10, kenapa tidak gitu. Ya, kemudian modalnya dari mana? Ya itu tadi, ternyata ada juga istilahnya kemitraan. Ya ternyata juga bisa kalau saya berpikir gitu, saya mengingat kembali dan saya melihat teman-teman yang ada di kelompok itu pasti masih bisa untuk meningkatkan kapasitas kita gitu Pak ya, tentu untuk meningkatkan skala usaha kita gitu. Dan ya alhamdulillah karena ketemu Bapak ini jadi membuat kita semakin termotivasi untuk memperbaiki usaha kita ini. Ya, terima kasih sekali Pak. Ya, karena sukses Mas. setelah ini kan terus punya pencerahan yang nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Baik, selamat berjuang Mas. Ya. Semoga sukses nanti di usaha pembiakannya. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya tak pamit dulu. Kebetulan tadi sudah ada janji dengan kawan-kawan peternak juga ada beberapa yang mau kita sampaikan. Ya ini nanti langsung saya sampaikan ke mereka. Jadi mumpung masih hangat diingatan, jadi sehingga tidak lupa gitu. Terima kasih. Dulu. Monggo silakan. Selamat berjuang Mas. Bareng. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mas Bre masih mute, Mas.
Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi, penyampaian materi dari Prof. Gede dan saya sebagai pendukung. Monggo mungkin langsung saja karena kita masih ada waktu 30 menit karena sesi ini nanti kan berakhir di jam 3 kurang 15 menit. Jadi masih ada waktu 30 menit, jadi bisa kita gunakan untuk diskusi dan saya langsung mengundang beliau Prof. Gede untuk bergabung di sini, jadi nanti biar langsung berinteraksi atau seperti itu, bisa langsung disampaikan atau bisa juga dengan lewat chat room, seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan setelah menyaksikan video, kira-kira inspirasinya apa seperti itu, atau oh ada yang menarik, dan bisa ditanyakan lebih lanjut dengan beliau Prof. Gede seperti itu. Silahkan Prof. Gede. Oke, baik. Terima kasih Mas Bre. Bapak Ibu, mungkin videonya lama dan mungkin agak membosankan, tapi ini kita coba. Intinya adalah bahwa dari tadi itu adalah berbagai macam cara memelihara ternak, begitu kan, disesuaikan dengan tujuan. Yaitu yang ideal. Sekali lagi yang didiskusikan itu adalah yang ideal-ideal. Jadi kalau memang pembibitan atau pembiakan, pemuliabiakan itu ya yang paling ideal itu adalah kemudian dengan menggunakan sistem dengan penggembalaan atau disertai juga atau dengan integrasi yang tadi kalau Bapak Ibu dapat melihat video setelah setelah Prof. Ali Agus itu selesai memberikan makalah, itu ada beberapa video terkait dengan bagaimana pengelolaan integrasi antara sapi dan sawit. Kira-kira itu dari inti dari kegiatan video tadi, juga yang terkait dengan model pembiakan, karena bagaimanapun walaupun sekarang sudah cukup banyak ya yang bergerak, kemudian beberapa perusahaan melakukan pola-pola kemitraan dalam rangka kemudian untuk menjalankan usaha pembiakan gitu. Ini inti dari video tadi. Monggo silakan kalau Bapak Ibu ada yang berdiskusi, ada yang menyanggah dan sebagainya, silakan bebas ya, santai saja gitu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di lapangan bagaimana. Monggo kalau ada yang berdiskusi dan menyampaikan pengalaman gitu kan. Intinya adalah kegiatan ini tidak hanya kemudian kami memberikan materi kepada Bapak Ibu, tapi juga ada feedback dari Bapak Ibu peserta terkait dengan pemeliharaan sapi atau pengembangbiakan sapi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada diskusi. Monggo Bu Tosia, silakan. Oke. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin, saya terdengar nggih suaranya? Jelas nggih. Jelas Bu. Oke, saya sendiri sebagai penyuluh pendamping, saya sudah 10 tahun, 12 tahun mendampingi petani. Cuma memang kalau tadi Prof. Gede menyampaikan bahwa industri pembudidayaan sapi itu untuk penyiapan perdet dan bakalan itu lebih sebagian besar dilaksanakan oleh peternak kecil. Cuma seiring berjalannya waktu, semakin ke sini pola dan kecenderungan berusaha peternak itu semakin berubah. Saya melihat sekarang hampir sebagian besar peternak itu beralih dari yang budidaya ke sektor fattening. Walaupun skalanya masih skala kecil, tapi mereka sudah lebih suka ke fattening. Nah, menurut Prof. Gede, adakah analisa antara keduanya, misalnya untuk yang budidaya, untuk penyiapan bibitan maupun yang penggemukan. Kemudian sebagai petugas di lapangan, saya juga ini merupakan keprihatinan. Mohon sarannya Prof, kira-kira bagaimana caranya mengedukasi petani itu supaya tetap menerapkan pembudidayaan. Kemudian yang kedua,
saya pernah mendengar bahwa sapi-sapi yang disilangkan, misalnya antara PO lokal ke lokal PO disilangkan dengan sapi yang introduksi misalnya jenis-jenis limosin dan simental, itu keturunan berikutnya reproduksinya itu semakin menurun kesuburannya. Ini apakah betul atau tidak? Mungkin hanya itu, Prof. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, ini pejuang di lapangan ya Bu. Di mana Ibu di lokasi? Saya Trenggalek, Prof. Oh, Jawa Timur. Trenggalek. Saya Iya. kebetulan membina satu kecamatan peternakan dan membina 2 desa sebagai penyuluh pendamping pertanian. Oke, baik. Memang ini memang dilema ya Bu. Jadi memang bahwa kemudian pola pemeliharaan kemudian itu bergeser dari yang dulu memelihara untuk dibiakkan dan sebagainya, sekarang malah ke penggemukan. Sebenarnya kalau dari segi analisisnya banyak Bu ya. Jadi apa namanya ya, dengan penggemukan dan pembibitan itu sebenarnya relatif. Kalau di tingkat peternak ya Bu, saya berbicara di tingkat peternak, bukan kemudian di skala usaha. Karena dari tadi kan saya selalu bercerita bahwa kemudian penggemukan itu kan dalam konsentrasi cukup pendek gitu. Tetapi kan berbeda kalau di masyarakat kan tidak. Di masyarakat ya sama saja dipeliharanya 6 sampai 12 tahun 12 bulan kan. Nggak pernah kemudian dia memelihara 3-4 bulan gitu kemudian dijual, kan tidak. Nah, kemudian ditambah lagi tadi kan sebenarnya biaya biaya pakan itu kan memang relatif nggak pernah dihitung oleh peternak. Ya, yang penggemukan dan sebagainya. Karena kan kalau definisi kalau penggemukan itu seperti Prof. Ali tadi kan memang diberikan pakan yang berkualitas baik dalam jangka waktu yang pendek, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan pertambahan bobot badan itu kan efisien gitu kan. Nah, ini kalau di masyarakat ini kan tidak pernah dihitung, sehingga yang dilihat itu kan sebenarnya hanya saya membeli bakalannya adalah 6 juta gitu kan. Setelah dipelihara saya bisa menjual 9 juta lah. Saya untung 3 juta kan gitu kan. Ya, tapi kan tidak memperhatikan bahwa saya membeli pakan, konsentrat dan sebagainya itu. Nah, ini kami pernah melakukan analisis Bu di Gunung Kidul, itu akhirnya kemudian banyak peternak yang balik lagi gitu ya, balik kemudian setelah mendapatkan perhitungan itu, oh ternyata kalau secara usaha tani, saya berbicara usaha tani ya karena peternak kecil Bu, tidak berbicara skala bisnis dengan di mana biaya-biaya itu dihitung. Akhirnya kemudian kita hanya dengan menghitung biaya pakan yang dikeluarkan, itu kemudian akhirnya mereka tahu Bu, oh loh ternyata kok saya kalau pengembang biakan dengan menjual sapian itu dapat sekian, saya kurangi dengan biaya pakan yang saya keluarkan itu dapat segini, kemudian yang dipenggemukan itu ternyata dapat segini, ternyata malah lebih mendapatkan untung yang pembibitan itu gitu, karena kan dia dengan kondisi pakan yang tidak terlalu baik gitu ya, dengan memberikan konsentrat setiap hari berapa kilo dan sebagainya itu ya. Itu ya memang kita harus terus Ibu kita di lapangan terus bahwa kemudian dengan peternak-peternak itu ya tidak ya tidak boleh dipaksa, tapi dengan memberikan pengertian gitu. Kalau orang penggemukan itu ya memang istilahnya memang konsentrasi seperti nabung gitu ya. Berbisnis kita memberikan makanan, dihitung rupiahnya dan sebagainya gitu. Ya, itu yang kemudian harus diberikan, bahwa itu pakan yang Bapak Ibu berikan dan sebagainya itu perlu dihitung gitu kan. Cuman karena kita kan karena saking sayangnya dengan ternak dan sebagainya kan sering sekali itu kemudian tidak, itu kan saya nggak memberikan setiap hari Pak. Kalau saya punya uang dan sebagainya itu ya. Nah, itu mungkin
semoga juga dengan kegiatan-kegiatan di mana pemerintah juga sedang menggalakkan, apalagi kemudian didukung dengan partnership ini dari pemerintah Australia, itu nanti di di tingkat-tingkat peternak ini akan proses pengembangbiakan itu menjadi baik. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua terkait itu nanti mungkin ada pembahasan sendiri ya, Bu. Tapi memang ini terkait dengan penyilangan dan sebagainya, memang sebenarnya kan kalau penyilangan atau kawin dengan beda bangsa itu kan sebenarnya tidak dilarang kan itu, Bu. Tetapi ya ada tetapinya kan gitu. Harus itu kemudian diperhatikan gitu ya. Kalau kayak seperti itu di tingkat peternak kan kita tidak bisa dilepas seperti itu ya. Jadi harus ada kontrol. Yang di peternak kita kan kemudian permasalahan muncul itu kan karena kemudian anak yang sekarang PO dikawinkan dengan simental. Kemudian lahir, wah anaknya kok gede sekali gitu kan. Wah nanti saya suntik aja lagi dengan dengan metal lagi. Nah, seperti itulah yang kemudian yang mempunyai dampak buruk, karena kan bagaimanapun itu ternak-ternak kan kemudian proporsi darah dari ternak tersebut itu kan semakin tinggi ternak-ternak yang eksotik kalau saya bilang gitu ya, dari simental, limosin dan sebagainya. Apapun itu kemudian kalau seperti itu ya nanti akan bermasalah gitu ya. Karena idealnya itu sebenarnya adalah kalau memang mau ya itu adalah untuk sekarang PO disuntik dengan simental. Nah, anaknya itu tidak boleh lagi disuntik dengan simental, tetapi itu dijadikan sebagai final gitu. Itu yang akan digemukkan dan itu tujuannya potong gitu. Walaupun kalau gitu Pak Gede nyaranin motong yang betina dong, Pak. Kalau gimana kalau yang betina? Nah, itu bisa kemudian disilangkan dengan simental, tetapi di kawin selanjutnya dikembalikan dengan PO gitu, sehingga kemudian proporsi darahnya terhadap PO dan sebagainya itu masih baik, karena simental, limosin, apalagi yang sekarang rame ya Belgian Blue gitu, itu kan adalah sapi-sapi yang berasal dari negara subtropis gitu ya, yang itu berbeda gitu ya, berbeda jika dibandingkan dengan unggul sapi Bali, sapi Madura kan gitu ya. Jadi semakin tinggi kemudian darah sapi subtropisnya itu akan potensi terjadinya permasalahan reproduksi dan sebagainya itu akan semakin besar. Kira-kira itu Bu ya yang dari sana. Selamat berjuang Bu. Semoga pembiakan ini dapat berjalan lancar. Terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pada room chat ada dua sementara. Dari yang pertama dari Mas Hakiki terkait dengan tadi pemaparan pada tabel yang di video tadi kan ada harga untuk menghasilkan 1 ekor pedet. Nah, ini pertanyaannya, apakah model ekstensif yang tadi untuk memproduksi pedet yang relatif lebih murah bisa diaplikasikan di Pulau Jawa, mengingat kepadatan penduduknya yang sudah luar biasa. Begitu Prof. Monggo Prof, tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Hakiki ya. Jadi memang benar. Tadi kan memang di dalam video kan sudah itu adalah yang ideal dan solusi ya. Tetapi saya kira sebenarnya kalau di model-model tadi ya memang kemudian pemanfaatan kalaupun dengan sistem intensif, dan di Jawa mesti akan susah ya kalau kemudian kita ekstensif ya, paling tidak kemudian dengan semi intensif itu, atau kalau memang terbatas memang lahan itu yang menjadi faktor pembatas di mana kita mengharuskan untuk menggunakan sistem dengan pengandangan ya, alternatif lainnya adalah kemudian dengan memanfaatkan seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Ali Agus gitu ya, pemanfaatan pakan yang limbah-limbah atau hasil sisa pertanian itu yang
yang ada. Saya kira itu dengan itu kan juga cukup lumayan ya, bisa bahkan jerami itu bisa diambil secara bebas walaupun tidak terlalu bebas gitu. Kalau lihat video-video tadi itu kan banyak kenapa kemudian penggemukan kan karena pembibitan itu berjalan baik kan karena kemudian ada hasil sisa limbah itu yang kemudian tidak dihargai oleh yang punya gitu. Silahkan diambil, tinggal apa namanya kita mengeluarkan ongkos transport untuk mengambil gitu. Nah ini sebenarnya salah satu keuntungan di kita di Indonesia itu karena kan kita basisnya adalah pemanfaatan hasil sisa pertanian atau limbah industri pertanian itu kan cukup banyak. Ini yang kemudian bisa menekan apa namanya biaya untuk kemudian menghasilkan satu pedet. Tapi ya kalau ngomong ideal ya memang tidak akan ideal kalau kemudian itu di Jawa kemudian dengan sistem ekstensif itu nanti ya apa namanya akan mengalami yang terutama adalah sumber daya lahannya itu yang sangat-sangat terbatas gitu ya. Memang ini secara idealnya adalah memang kalau biayanya yang paling murah itu adalah secara ekstensif. Tetapi kita bisa dengan menggunakan apa atau memanipulasi orang bilang gitu ya sumber daya pakan yang murah yang ada di kita gitu. Kira-kira itu jawabannya. Kemudian untuk Pak Nur Rohim ini ya, kalau sapi Bali interval keberanakan berapa bulan? Bagaimana cara petani mudah mendapatkan bakalan? Ideal 1 ekor sapi itu berapa meter persegi di padang penggembalaan 1 hektar atau 1 hektar perkebunan kelapa sawit itu untuk berapa ternak idealnya? Baik, saya jawab yang pertama ya. Jadi kalau ciri khas dari ternak-ternak lokal kita gitu ya, baik itu sapi Bali, PO, kemudian sapi Madura, ada sapi pesisir, sapi Aceh itu dia mempunyai sifat reproduksi yang baik, termasuk dengan interval kelahiran. Ya bahkan mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar kalau biasanya sapi Bali itu jarang yang sampai interval kelahirannya 2 tahun gitu ya. Bahkan ada di Bali di BPTU itu yang dipelihara dilepas itu hanya sekitar 11 sampai 12 bulan ya interval kelahirannya. Artinya bahwa setiap 1 tahun itu dia beranak gitu. Jadi memang bisa ya kemudian apa namanya menghasilkan anak setiap tahun itu rutin menghasilkan anak itu bisa. Cuman kan itu nanti manajemen nanti barangkali ada yang akan menjelaskan bagaimana kemudian biar bisa kemudian menghasilkan apa namanya sapinya itu setiap tahun beranak sekali. Itu ada ya. Nanti kan karena banyak juga faktornya yang mempengaruhi kira-kira misalnya wah kasihan Pak karena anaknya masih kecil masa harus dikawinin kayak gitu. Induknya dikawinin, anaknya masih menyusu, masa harus induknya dikawinkan dan sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangan itu yang harus kemudian kita apa namanya? Kita perbaiki gitu ya. Karena kan secara normal itu kan kalau dia sapi itu setelah beranak itu kan kemudian 45 hari itu kan mengalami yang disebut dengan involusi uterus gitu ya, perbaikan saluran-saluran reproduksi. Nah, setelah itu kemudian biasanya dalam jangka waktu 2 bulan setelah beranak itu dia sudah apa namanya muncul gitu minta kawin dan sebagainya walaupun biasanya kemudian itu ditunda dulu apa namanya birahi pertama setelah beranak itu biasanya kemudian tidak dikawinkan dulu istilah orang Jawanya apa ya membersihkan gitu ya pembersihan nah ditunggu birahi kedua baru dikawinkan. Nah ini adalah sebenarnya adalah teknis bagaimana kemudian mengatur apa namanya kapan itu kemudian sapi kapan dikawinkan. Tapi kalau lama buntingnya ya nggak bisa karena udah sapi ya takdirnya lama buntingnya adalah
ya 9 bulan, nggak mungkin kemudian dibuat 6 bulan gitu kan. Wah, kalau 6 bulan kan wah rame nanti orang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya petani mudah mendapatkan bakalan? Ini yang saya nggak tahu apakah yang ini dimaksud bakalan untuk penggemukan atau nanti bibit gitu ya. Ya, bibit untuk pengembangbiakan. Kalau ini bakalan memang agak susah ya kalau kemudian mencari bakalan-bakalan di petani karena biasanya juga banyak berebut bersaing dengan peternak-peternak yang cukup besar yang mengandalkan sapi lokal untuk digemukkan, bukan sapi lokal tapi sapi-sapi hasil persilangan misalnya PO dengan simental itu kan cukup baik untuk digemukkan ya. Nah, kalau untuk terkait dengan bibit itu sebenarnya indukan atau calon induk dan sebagainya itu kalian biasanya kan nggak tahu ini Pak Nur Rohim ada di mana. Itu kan ada beberapa balai yang biasanya kemudian menghasilkan bibit-bibit yang unggul yang itu kemudian bisa dibeli oleh peternak. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah 1 ekor sapi itu berapa meter persegi di padang penggembalaan. Ya, jadi tergantung dari kondisi padang penggembalaannya, gitu ya. Kalau misalnya itu adalah padang penggembalaan alam, gitu ya. Artinya apa? Artinya ya tempat ngerumput bersama, gitu ya. Berampat rumput bersama dan sebagainya itu paling tidak 1 ekor sapi itu membutuhkan sekitar 4 hektar. Ya. Jadi kalau itu kondisinya adalah padang penggembalaan yang umum. Tetapi kalau padang penggembalaan itu kemudian diatur dengan baik, ya, artinya bahwa itu kemudian rumputnya diatur dan sebagainya itu kebalikannya. Jadi 1 hektar itu untuk 4 ekor sapi. Nah, demikian juga perkebunan kelapa sawit. Tapi karena umumnya integrasi sapi sawit itu kan biasanya yang digunakan integrasi itu adalah sawit-sawit yang sudah berumur gitu ya. Kalau itu kemudian umur sawitnya itu sudah lebih dari 20 tahun, itu kan di bawah di bawah sawitnya itu kan hampir sudah tidak ada rumput gitu ya, sehingga memang hanya spot-spot rumput di mana, nah itu akan semakin banyak lahan luasan yang dibutuhkan untuk memelihara satu ternak. Tetapi dari hasil beberapa kajian kami itu kalau kemudian dia itu umur perkebunan kelapa sawitnya itu masih di bawah 10 tahun, itu 1 hektar satu sapi gitu. Tapi kalau dia udah di atas 15 tahun itu biasanya satu sapi butuh 4 hektar gitu ya. Itu yang pedoman-pedomannya ya. Kecuali kalau kemudian misalnya yang satu sapi butuh 4 hektar itu kemudian memanfaatkan daun kelapa sawitnya ya, kan itu setiap ini ada pemotongan. Tapi kalau yang umur lebih dari 20 tahun juga sudah susah untuk melakukan pemotongan. Jadi itu kriterianya kalau dia kelapa sawitnya dia sudah berumur itu ya paling pol itu ya 1 sapi itu membutuhkan sekitar 4 hektar gitu ya. Itu Mas Nur Rohim ya, penjelasan saya. Nah ini kalau di Bangka Belitung, saya belum pernah main ke Bangka, tapi saya pernah main di Belitung gitu ya. Karena katanya indah yang di Belitung ya Pak Nur Rohim ya. Kemarin kebetulan baru saja ada mahasiswa kami dan kebetulan beliaunya adalah pegawai di Dinas Peternakan Bangka Belitung ini juga sedang melakukan penelitian terkait dengan perkebunan kelapa sawit untuk penggembalaan sapi yang ada di Bangka Belitung. Tapi kalau saya sekilas saya lihat itu kan Prof. Ali tadi sudah menyampaikan, karena kan Bangka Belitung itu kan dulu adalah hasil
itu kan sebenarnya dulu penghasil tambang ya, tambang-tambang banyak sekali. Nah ini nanti akan menjadi pertimbangan yang cukup ya, sehingga harus perlu dikaji apakah kemudian itu apa namanya sudah bisa kita gunakan dan sebagainya. Kira-kira itu dari saya, monggo yang lain silakan. Kembali ke Mas. Oke, baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu, mungkin 1-2 pertanyaan lagi bisa disampaikan langsung mungkin singkat atau bagaimana, misal bisa sharing dengan pengalaman. Oh ini langsung di chat room, Prof. Untuk pemeliharaan intensif di kandang, apabila menanam rumput gajah mampu untuk memenuhi berapa ekor sapi? Mungkin ini berarti hitung-hitungan kebutuhan pakan, gitu ya Prof. Monggo Prof. Iya. Kalau hitung-hitungannya kan agak ini ya Mas. Jadi Pak Rudi dari mana ini Pak Rudianto? Kalau nanti dihitung sendiri ya Pak. Jadi kalau ancer-ancerannya begini Pak. Kalau kemudian per kilogram, per meter persegi rumput kebun rumput gajah itu biasanya bisa menghasilkan maksimal sekitar 4 kg ya gitu ya. 4 kg apa namanya? Rumput gitu ya. Nah, kalau kemudian mau menanam, kalau misalnya itu kebutuhan apa namanya? Setiap harinya misalnya 1 ekor sekitar berapa? Katakanlah saya ambil contoh 20 ya, 20 kilo sapi. Berarti kalau 1 meter persegi itu hanya menghasilkan 4 kg, berarti kan setiap hari itu butuh 5 meter persegi untuk memenuhi kebutuhan apa namanya 1 ekor sapi yang membutuhkan 20 kg pakan. Nah, itu kan. Nah, nanti kan kemudian kalau dihitung, jadi kan kalau masa panen rumput gajah itu kan sekitar 45 sampai 60 hari. Ya, tadi perhitungannya ini ya. Nanti kita sampaikan aja nanti khusus ke Pak Rudi. Nanti kan kita bisa misalnya apa namanya 1 tahun itu kira-kira produksi rumput per hektarnya itu rumput gajah itu berapa. Nah itu kemudian kita tinggal apa namanya membagi sehingga bisa mendapatkan berapa ekor yang kemudian bisa disuplai setiap tahunnya. Saya kira itu Pak Rudi, ya nanti kalau ada terkait dengan pakan mungkin nanti ada sesi nanti di apa namanya selanjutnya mungkin yang bisa menjelaskan ya. Tadi mungkin Pak Dekan tadi Pak Prof Ali belum menyampaikan ini, nanti kita sampaikan secara tertulis saja Pak Mas Bre ya. Hitung-hitungannya karena harus dihitung gitu karena. Itu Pak Rudi, Mas atau Pak ini ya. Monggo silakan yang lain. Ya, monggo Bapak Ibu masih ada waktu, silakan bisa disampaikan pertanyaan atau misalnya sharing juga boleh, barangkali kondisi peternaknya seperti apa, seperti itu Bro. Kalau ada informasi dari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Ya, apakah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Nah. Iya, itu Pak Rohim, monggo. Ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Prof mau sharing nih, Prof. Ya. Jadi kita di Bangka Belitung, tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah, Prof. Di sini kita mengembangkan integrasi sawit sapi, Prof. Ya. Jadi yang kita kembangkan ada semi insentif, ada insentif. Di sini memang kami tergendala masalah lahan. Jadi makanya di sini kawan-kawan peternak pengen mengembangkan ternak kita itu, cuma permasalahan tadi kan yang kebanyakan tuh berapa idealnya berapa
hektar untuk 1 ekor sapi itu. Jadi nanti di situ ada hitung-hitungan bagi kami peternak ini, Prof. Jadi itu yang sudah kita laksanakan. Memang kita sistemnya sapinya kita pakan ini selase, Prof. Yang kita terapkan selase dan waktu itu, jadi kita pakan selase. Alhamdulillah waktu itu kita pernah dibina oleh Badan Litbang, Prof. Jadi di situ ada dari Badan Litbang pernah membimbing kami, dan di sini ya kami terus mencari masalah pengalaman atau ilmu itu terus kita kembangkan bagaimana cara kita bisa mengangkat kawan-kawan dan istilah masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Belitung itu bisa lebih maju lagi gitu. Karena di Bangka Belitung ini unik istilah itu sapi itu masih dibilangnya di sini itu masih kayak ngelihat sapi itu masih unik gitu. Beda kalau di pulau-pulau Jawa tuh sudah biasa kan gitu. Kalau di sini kan memang masyarakat di sini kan masih baru lah hitungannya gitu. Jadi jadi gimana nanti biar gimana? Silakan. Jadi kita pengennya istilah kedepannya kayak gimana perkembangan peternakan yang ada di Bangka Belitung biar lebih maju lagi dan lebih maju lagi gitu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Rohim. Memang ya kalau saya kemarin waktu karena saya berapa hari ya di Belitung, memang ada kegiatan, saya muter-muter juga saya susah menemukan sapi ya Pak. Jadi ya mungkin karena di Bangkanya banyak. Nah mungkin yang tadi yang saya ingin tahu Pak Nur Rohim, itu sawitnya umur berapa Pak? Sawit umur rata-rata di sini 9 sampai 11 tahun, Prof. Oh, kalau 9 sampai 11 tahun itu kalau kemudian digembalakan secara penuh, itu kemungkinan bisa menampung sekitar hanya satu ekor per hektar gitu untuk hektar. Iya. Kalau untuk silase sebentar, kalau silase dari mana bahannya, Pak? Bahannya dari daun kelapa sawit, Prof. Pokok semuanya terbuat dari limbah perkebunan. Salah satunya dari kelapa sawit, bungkil inti sawit, dan situ juga ada tambahan dari solid sawit. Jadi hampir keseluruhan dari limbah perkebunan kelapa sawit. Limbah pabrik lah pada intinya. Oke, betul. Ya memang kami dulu juga pernah di Riau, cuman memang yang perlu diperhatikan itu mungkin juga untuk daun kelapa sawitnya ya Pak. Iya. Nah itu kan biasanya kalau pencacahan dan sebagainya itu masih ada lidi-lidinya ya. Iya, tapi sekarang alhamdulillah Prof sudah kita modifikasi sedemikian rupa, jadi hampir hilang lidinya, Prof. Nah, jadi itu mesin shredder itu kita modifikasi terus, kita perbaharui terus. Alhamdulillah sekarang sudah hampir ada sih, cuma sangat kecil gitu. Nah, ya. Kalau itu sudah baik Pak Nur. Jadi memang kalau misalnya itu dia ada yang mencacah, ada yang memecah dulu ya Pak. Ya. Memecah itu dulu kan maksudnya biar lidi-lidinya itu juga tidak menjadi lancip gitu. Lancip ya benar. Atau runcing gitu. Nah kalau seperti itu, insya Allah itu sudah baik. Dan memang salah satu memang kalau kemudian kalau kemudian pertimbangannya itu tidak mungkin digembalakan karena mungkin memang keberatan digembalakan dan sebagainya, ya salah satu memang sistem integrasinya adalah dengan memanfaatkan tadi ya, jadi daun kelapa sawit kemudian dengan solid dan bahkan ada lumpur juga ya. Itu lumpurnya kalau kemudian dikeringkan terlebih dahulu gitu. Kami pernah praktek di Riau, itu juga sebenarnya cukup baik untuk kemudian dijadikan silase. Tapi saya kira itu sudah baik Pak dari lebih pemanfaatan, bagaimana kemudian pemanfaatan limbah-limbah hasil sisa dari kelapa sawit untuk pemeliharaan ternak gitu. Cuman kan itu ya perlu effort ya, perlu usaha ya Pak, karena harus kemudian membawa pohon daun kelapa sawit ke ke rumah, kalau itu jaraknya jauh dan sebagainya,
ya itu juga problem. Tapi kalau itu dibuat secara kelompok, saya kira itu sangat-sangat baik, Pak, daripada kemudian secara individu. Lebih baik kemudian memproduksi silase dan sebagainya itu adalah secara berkelompok sehingga bisa dimanfaatkan oleh kelompok gitu. Kalau sendiri-sendiri kan mungkin juga males ya, Pak. Jadi itu paling saya bisa ngarit tadi tuh, saya ngarit 1 jam aja bisa, sehingga agak susah juga kemudian memotivasi teman-teman kalau secara individu. Akan lebih baik kalau kemudian per kelompok. Itu Pak Nur Rohim. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas masukannya, Prof. Pak. Semoga sukses dengan integrasi. Amin, amin, amin. Amin. Nanti saya sampaikan ke Pak Taufik, ini kami ada pegawai dinas dari Bangka Belitung yang ngambil S2 di ini. Ya tadi itu saya sampaikan tadi, dia bagaimana mengelola sapi di Kabupaten Belitung. Namanya Pak Taufik. Nanti kalau ini bisa nanti saya share, saya sampaikan ke Pak Taufiknya. Siap, Prof. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nur Rohim. Sama-sama, Prof. Sama-sama, Prof. Ada lagi mungkin Mas Bre? Monggo, masih ada lagi dari Bapak Ibu, silahkan. Masih ada waktu. Jika sudah mungkin bisa langsung disampaikan itu ya, pemaparan terkait tugas seperti itu bagaimana? Oh ya, sebelumnya mohon diisi post-testnya dulu nggih. Jadi untuk mengakhiri sesi pemaparan materi tadi melalui video oleh Prof. Gede, mohon Bapak Ibu berpartisipasi untuk mengisi post-test yang linknya sudah tersedia pada room chat ataupun juga dari grup WA seperti itu. Kemudian barangkali pemaparan materi terkait sesi 3 ini dari Prof. Gede tadi dengan topik model pembiayaan sapi di Indonesia seperti itu. Jadi kalau saya garis bawahi bahwa sebenarnya potensi dari usaha pembiayaan ini masih begitu baik sehingga diharapkan dari Bapak Ibu sekalian baik peternak maupun juga pendamping dapat memberikan pencerahan seperti itu terkait dengan usaha pembiayaan. Jadi agar tidak hanya terfokus pada usaha penggemukan seperti itu. Jadi dengan usaha pembiayaan yang tadi sudah disampaikan, dari usaha pembiayaan kan tadi dapat diperoleh bibit sendiri, kemudian dapat diperoleh bakalan sendiri untuk digemukan maupun juga nanti dapat dijadikan untuk ternak pengganti seperti itu. Harapannya dari pemaparan tadi dapat memotivasi seperti itu sehingga dalam menjalankan usaha peternakan dapat berpartisipasi dengan tujuan pemeliharaan yaitu pembiayaan. Mungkin seperti itu dari saya. Barangkali dari Prof. Gede ada yang perlu disampaikan lagi. Silakan Prof. Saya kira tadi ada beberapa memang pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat baik juga terkait dengan integrasi. Jadi prinsipnya tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Rohim itu walaupun integrasinya kalau saya menyebut integrasi secara tidak langsung gitu kan, karena kemudian dia istilahnya ya cut and carry system ya, dipotong dari kebun sawit dibawa ke kandang gitu ya. Jadi itu adalah pemanfaatan dari kebun sawit. Intinya bahwa karena pembiakan ini memang yang seperti di video tadi adalah membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, sehingga memang memerlukan strategi terutama bagaimana kemudian menekan biaya pakan gitu ya. Jadi ini yang poin penting di dalam melakukan usaha pembiakan gitu. Karena memang investasinya itu panjang seperti tadi kita sampaikan di dalam video, itu sama sekali berbeda dengan penggemukan. Sehingga strategi kemudian memanfaatkan sumber daya
lokal, sumber daya pakan lokal gitu ya, antara lain dengan limbah atau hasil sisa pertanian, ini menjadi hal-hal yang memang perlu diperhatikan ya. Atau tadi alternatif kemudian menanam rumput unggul dan sebagainya dengan atau menyewa lahan yang memang cukup murah. Tapi kalau itu nanti basisnya adalah membeli dan sebagainya, ya hijauan dibeli, kemudian konsentrat dibeli, ya nanti biayanya itu menjadi sangat-sangat tinggi gitu ya. Kalau tadi sudah saya di video juga sempat disinggung bahwa untuk kemudian menghasilkan satu pedet di mana itu dipelihara secara intensif, sekali lagi itu adalah semuanya biayanya dihitung gitu ya. Jadi semua biaya adalah kita kalkulasi sehingga ketemunya bahwa BEP-nya itu adalah sekitar BEP itu apa ya namanya? Bu-buannya gitu ya, biar tidak untung, tidak rugi, atau biaya pemeliharaan saya dikurangi dengan harga jual dari sapi yang kita hasilkan adalah seperti itu. Jadi itu yang adalah prinsip dari pembiakan ya. Kalau nanti masalah bangsa dan sebagainya, insya Allah itu kan semuanya sudah baik ya, apapun itu bangsa-bangsa sapi, sepanjang kemudian kita melakukan pemeliharaan dengan baik, insya Allah dia bisa mampu beranak gitu kan. Jarang kemudian ada sapi yang mandul gitu kan, dari sekian ribu kasus itu nanti mungkin hanya 1 atau 2, kecuali tadi dari Bu PPL itu ya, kemudian kawin yang berulang dan sebagainya, kadang 4 sampai 5 kali itu kan nanti karena itu ya salah satu mungkin karena tadi terjadi persilangan yang sudah terlalu komposisi darah dari ternak tersebut itu sudah terlalu banyak ke dalam sapi-sapi yang berasal dari atau dari luar, atau yang disebut dengan kita sebut sebagai sapi-sapi unggul atau sapi-sapi exotic breed. Tapi sepanjang kemudian itu menggunakan sapi-sapi lokal kita, itu sangat baik. Nanti mungkin di sesi Pak Yuri, dokter hewan, itu nanti akan menjelaskan bagaimana problem-problem, nanti termasuk menjawab pertanyaannya Bu yang dari Trenggalek tadi ya. Tadi itu nanti akan terjawab. Karena kasarannya kalau saya teman-teman inseminator atau teman-teman dokter hewan itu menyampaikan itu, kalau sapi Bali, sapi PO, sapi apapun itu kasarannya disenggol wae meteng gitu, katanya orang Jawa bilang gitu kan. Disenggol, jangankan dikawini, disenggol wae meteng katanya gitu kan. Itu artinya apa? Bahwa secara alami bahwa sapi-sapi lokal kita itu dia mempunyai reproduksi yang baik gitu ya. Itu ya kemudian karena ya kita sendiri yang kemudian persilangan, apalagi nanti itu tidak diatur, itu yang kemudian dampaknya yang memberikan dampak yang cukup ya, sehingga kemudian kejadian banyak ya. Kalau di Jogja itu sudah banyak ya. Nanti ini teman-teman mahasiswa itu yang riset dan sebagainya itu kalau ke lapangan itu mesti sering menemui ya. Jadi yang kasus-kasus yang di Trenggalek yang disampaikan Bu PPL tadi, kemudian mempunyai, kalau kita bilang service per conception gitu ya, jumlah berapa kali dia dikawinkan untuk menghasilkan kebuntingan, itu rata-rata 4 sampai 5 kali, dan itu kasus-kasus itu terjadi pada sapi-sapi hasil persilangan, di mana persilangannya itu sudah keturunan yang ketiga atau keempat dan sebagainya. Itu dari saya penutup, Mas Bre. Monggo, selamat pada Bapak Ibu, selamat berjuang untuk mengawal pengembangbiakan sapi gitu ya, karena memang ini rohnya itu kan adalah sebenarnya di sini ya, pabriknya itu ada di pembiakan. Kalau tidak ada pembiakan ya tidak akan ada penggemukan, pembesaran dan penggemukan gitu, karena sumbernya adalah dari pembiakan gitu ya. Itu Mas Bre, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Kecih.
untuk materi pada sesi 3 ini yang kami sampaikan dengan video itu juga sudah kami sampaikan atau kami tulis pada modul ya. Jadi Bapak Ibu barangkali tadi kelewat untuk mencatat poin-poin atau pokok-pokok bahasan pada video, itu sudah bisa dilihat pada modul di sesi 3 ya, pada hari pertama seperti itu. Jadi bahasan-bahasan yang ada pada video itu semua sudah tertulis di modul. Nanti silahkan bisa dibaca ulang atau dipelajarin lagi seperti itu, barangkali ada yang kelewat. Nah, untuk menutup sesi 3 ini sekaligus juga akan disampaikan